Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang permutasi, di mana pengertian permutasi adalah penyusunan R elemen dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Artinya dengan kata lain, pengambilan atau penyusunan pengambilan R data dari N yang ada. Nah, begitu ya. Nah, notasi umum daripada permutasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah formula daripada permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, ataupun penulisannya juga bisa seperti ini ya, bentuknya permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, jadi sama saja. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan contoh-contohnya? Mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari permutasi 3 dari 8. Jadi kita akan mengambil 3 dari 8 unsur yang tersedia. Jadi jika kita selesaikan permasalahan ini, tentunya menggunakan formula pada konsep permutasi. Jadi ini adalah formulanya, sehingga dapat kita selesaikanlah permasalahan di atas menjadi 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Setelah itu tentunya kita kurangkan 8 dikurang 3 menjadi 5 faktorial. Nah, sampai di sini mana yang kita jabarkan kira-kira? Benar, yang kita jabarkan adalah pembilangnya menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sedemikian hingga 5 faktorialnya bisa kita coret atau kita hilangkan atau kita musnahkan menjadi 8 kali 7 kali 6 itu sama dengan 336. Cukup mudah bukan? Sangat mudah. Contoh yang kedua. Untuk menjabat maka mengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah kalau modelnya seperti ini, maka ini kita gunakan konsep permutasi. Artinya apa? Penentuan ketua, sekretaris, dan bendahara itu hanya bisa diisi masing-masing 1 orang. Kalau dia sudah jadi ketua, tidak mungkin dia bisa menjadi sekretaris. Atau sebaliknya, kalau sudah jadi sekretaris, dia tidak mungkin bisa jadi ketua. Maka konsep ini menggunakan konsep permutasi, sehingga persoalan kita ketahui bahwa pemilihan itu 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang tersedia calonnya itu 7. Jadi kita tuliskan N-nya itu 7, R-nya itu 3. Dengan demikian permutasinya adalah pengambilan 3 dari 7, itu sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial, sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Itu yang kita jabarkan adalah 7 faktorialnya, sehingga faktorialnya bisa kita coret. Kemudian 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, cukup mudah ya. Contoh yang ketiga. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 apabila tidak boleh diulang setiap bilangannya. Jadi kalau ada pernyataan setiap tidak boleh diulang, maka kita bisa menggunakan konsep permutasi. Oleh karena itu, berarti yang diambil itu 4.
yang tersedia 1, 6 ya. Nah, berarti permutasi dari pengambilan dari 4, pengambilan 4 dari 6 gitu ya. Maka kita buat pengambilan 4 dari 6, atau 6 yang tersedia diambil 4, itu sama aja ya. Jadi 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial, ini kita kurangkan, ini jadinya, kemudian 6 nya kita jabarkan, sehingga ini kita coret, ini kita kalikan menjadi 360. Nah, itu mudah ya, sangat mudah. Artinya apa? Konsep penentuan permutasi ini diperlukan. Jadi kamu bisa melihat soal-soal mana yang dia menggunakan konsep permutasi. Pada kesempatan hari ini, Bapak masih menjelaskan tentang konsep permutasi. Nah, selanjutnya, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, semana pula itu, Pak? Nah, seperti ini. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat KL dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya, perlu diingat ya. Permutasinya NKLM itu sama dengan banyaknya yang tersedia, ini banyaknya yang diambil, atau banyak nilai yang sama, atau banyak angka yang sama, atau huruf yang sama. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Banyak hurufnya berapa ini? Hitung. Ya, 10. Kemudian yang sama, M-nya ada 2, N-nya ada 3, T-nya ada 2. Ada lagi? Itu ya, habis ya? Iya, habis ya. Jadi inilah dia, hurufnya 10 yang sama ini ya, M-nya A, T. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam formula ini, N-nya itu 10. Sekarang K-nya itu 2, 3, 2. Ini dia, sama dengan 151.200. Gitu ya, cukup mudah ya. Belum Pak, kalau misalnya yang sama itu cuman ada 2, misalnya M sama A, ininya nggak ada lagi Pak ya, berarti kita cuma sampai K sama L, 2 faktorial 3 faktorial. Gitu ya. Nah Pak, yang dijabarkan yang mana? Nah, masalah penjabaran kamu tentunya masih ingat tentang pertemuan sebelumnya ya. Nah, berarti kalau seperti ini yang dijabarkan itu yang mana? Inilah 10 sampai dengan yang bilangan atau penyebut yang terbesar ya, 3 faktorial. Gitu ya. Ini lagi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan permutasi siklis. Nah, gimana pula itu? Permutasi siklis adalah permutasi yang cara penyusunannya melingkar. Jadi kalau sesuatu yang melingkar itu, misalnya dalam bangku melingkar, dalam meja melingkar, itu kita menggunakan permutasi siklis. Jadi ini dirumuskan menjadi N dikurang 1 faktorial. Jadi itu rumus untuk permutasi siklis. Nah, sebagai contoh ya, berapa banyak cara 5 orang dalam satu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bulat? N-nya kira-kira berapa? Iya, N-nya itu sama dengan 5. Kalau di sini udah 5, berarti tinggal dikurangkan 5 dikurang 1. Selesai masalah Pak, selesai lah. Begitu. Mudah ya, mudah Pak. Gitu. Nanti tadi soal susah enggak? Semuanya mudah. Jadi 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Begitu ya. Sangat mudah dan cukup mudah. Baik anak-anak sekalian, ini adalah penjelasan singkat tentang permutasi. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan ataupun ada kebingungan, silakan ditanyakan di grup utama.
Dan setelah ini Bapak harap kamu harus bisa menyelesaikan contoh soal. Contoh soalnya saya tunggu selama 10 menit setelah kamu selesai menonton video ini. Contoh soalnya gimana Pak? Yang ini ya. Jadi kamu coba selama 10 menit, setelah itu kirim ke grup utama. 10 orang tercepat Bapak tunggu ya. Baik, sampai di sini video kita. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.